Terasa tercinta dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di kediaman Bapak Insinyur Ardi Nugroho, di mana beliau akan menyampaikan pengalaman beliau tentang berbudidaya dan merawat tanaman kelengkeng pingpong. Baik, jadi begini Pak Riza, awal muasalnya saya tertarik kelengkeng ini dari distributor NASA yang bernama Pak Isto yang di Prambanan itu. Kemudian saya tertarik, saya mencoba membeli di sana dan saya coba budidayakan, dan saya cukup banyak waktu itu belinya ya. Ada beberapa batang, ada yang di polybag, ada yang sudah siap berbunga dan seterusnya. Dan salah satunya ini yang saya tanam dari beliau yang sudah siap berbunga waktu itu. Saya tanam di tanah, kemudian saya pupuk dengan pupuk NASA, hasilnya luar biasa. Ya, jadi ternyata buahnya coba bisa Anda lihat sangat lebat sekali dan hampir setiap ujung ini keluar buah. Ini berapa tahun ini umurnya Pak? Ini ditanam di tempat saya kurang lebih 2,5 tahun. Dari polybag gitu Pak? Ya, kalau dari Pak Isto kurang lebih umur 1,5 tahun. Ya, jadi ini umur 3,5 sampai 4 tahun umur tanaman ini, dan di sini sudah berbuah 3 kali ya, dan bahkan ini pernah saya cangkok 1 kali ya. Cukup menarik tanaman ini karena rajin sekali berbuah ya, di pot saja bisa berbuah, kemudian masih kecil kalau mau dipaksakan pun juga mau berbunga, ketika masih di polybag pun bisa keluar bunga. Ini yang luar biasanya. Jadi kok menurut pengamatan saya tidak memerlukan lahan yang lebar ya. Di tritisan rumah, kemudian di pot, kemudian di tempat-tempat yang sangat terbatas lahannya itu mampu tumbuh. Apalagi kalau di tritisan rumah dia tinggi di atas genteng, cukup matahari dia akan langsung subur sekali. Bisa untuk hiasan karena buahnya eksotik ya. Ya, sebesar bola pingpong, dan satu dompol ini bisa buahnya jumlahnya bisa 40 butir. Dan 1 kilo kurang lebih ya sekitar 40 biji. Jadi satu dompol ini bisa mencapai berat 1 kilo. Ini berarti tidak mengenal musim Pak untuk tidak mengenal musim berbuahnya ya? Ya, jadi kalau Anda lihat di sini keluar buah, kemudian di sudut lain ini keluar trubus daun ya, sekaligus trubus bunga ya, di bagian sebelah sana. Kemungkinan karena pupuk NASA, kemungkinan besar ya, itu selain buah yang sudah mulai menua, ini ada trubus daun, kemudian ada trubus bunga. Jadi vegetatif dan generatif bisa bersamaan waktunya. Untuk perawatan dengan menggunakan NASA ini biasanya bagaimana Pak? Apakah dicampur dengan pupuk makro? Perlakuannya berbeda. Kalau untuk kelengkeng yang masih di polybag seperti ini, ya di polybag seperti ini cukup hanya dengan super NASA saja sudah cukup. Ya, 2 sendok super NASA, kasih 1 ember air, kemudian Anda gemborkan atau Anda siramkan ke polybagnya. Dari atas tidak apa-apa, kena daunnya juga itu sangat pengaruh. Itu cepat sekali trubus. Ya. Tetapi kalau sudah tertanam di tanah atau di pot yang sudah cukup besar ya, sudah mulai akan dibuahkan, ini kita sudah mulai menggunakan pupuk makro. Para pemirsa NASA, untuk membuahkan tanaman kelengkeng ini formulasi pupuknya cukup sederhana. Ini ada urea ya 46%. Ini saya beri kurang lebih 2 sendok Pak. Ya, ini. Ya. 2 sendok, kemudian saya tambahkan KCl 1 sendok ya, sekitar sini, kemudian TSP 1 sendok ya, dan kapur 1 sendok, kapur dolomit Pak, ini kapur pertanian ya. Kemudian saya beri super NASA ini 1 sendok. Nah, ini adalah ramuan saya untuk penyiraman tanaman yang akan kita buahkan. Nah, lalu kita larutkan dalam air. Kita larutkan dalam 10 liter air. Nah, ini kita pakai untuk penyiraman di sekitar tanaman.
Idealnya untuk menyiram ini mulai dari pusat batang sampai daun terluar dari tanaman itu. Semakin banyak airnya semakin baik, karena dia akan semakin rata. Baik, jadi pemirsa NASA, setelah campuran pupuk yang kita bikin ini jadi, ini langsung kita siramkan ya, sekitar batang, dari pusat batang sampai daun terluar. Ini merupakan daerah perakaran yang akan optimal kalau kita beri pupuk. Satu ramuan ini khusus untuk satu batang tanaman. Ya, bisa Anda ulang 1 minggu sampai 2 minggu sekali. Jadi memang dosisnya cukup tinggi, tetapi Anda bisa melihat buahnya yang luar biasa, bahkan vegetatif dan generatifnya bisa bersamaan. Lebih cepat mau cepat nggak boleh seperti ini. Jadi dari pusat batang cari daun terluar, turun ke bawah, cari diameternya, itu adalah areal perakaran yang bisa optimal penyerapan pupuknya.